Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du, fa inna khairal kalam kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah sekalian rahimakumullah jami'an. Sesungguhnya kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang sementara dan begitu cepat berlalu jika dibandingkan dengan kehidupan di akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa qalluhum man yajuzu zalik. Nabi mengatakan, umur kebanyakan umatku antara 60 sampai 70 tahun, dan sangat sedikit dari mereka yang melewati umur 70 tahun. Dan ini adalah usia yang sangat sebentar jika dibandingkan dengan kehidupan selanjutnya. Jika dibandingkan dengan kehidupan di alam kubur, kemungkinan seorang hamba itu akan menunggu datangnya hari kiamat dalam alam kuburnya, di dalam kuburnya, bisa jadi ratusan tahun, bahkan bisa jadi ribuan tahun lamanya. Terlebih lagi jika dibandingkan dengan kehidupan di padang mahsyar setelah kematian, setelah kebangkitan kelak, yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah, yaitu pada hari yang seharinya itu seperti 50.000 tahun lamanya, kata Allah dalam Al-Qur'an. Dan terlebih lagi jika dibandingkan dengan setelah padang mahsyar, yaitu di penghujung perjalanan kita, apakah surga ataukah neraka, kehidupan yang abadi, kekal abadi selama-lamanya. Namun jamaah sekalian rahimakumullah, kita sering lupa akan hidup yang singkat ini. Kita sering lupa akan hidup yang sebentar ini. Terkadang kita tersibukkan untuk mengumpulkan harta sehingga kita lalai terhadap kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lalai terhadap ibadah kita kepada Allah. Kita lalai terhadap salat 5 waktu kita. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Qur'an bagaimana sifat orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Allah mengatakan yang mengumpulkan hartanya, orang yang mengumpulkan hartanya dan menghitung-hitungnya, dia menyangka hartanya tersebut akan membuat dia kekal di dunia ini. Sebagian orang, dia menyangka jika dia punya harta yang banyak, punya rumah yang mewah, punya perusahaan yang banyak, punya jabatan yang tinggi, maka akan menambah umurnya. Tidak sama sekali jamaah sekalian rahimakumullah. Bahkan sedikit pun tidak akan ditambah umurnya. Jika telah tiba ajalnya, maka dia harus pergi meninggalkan dunia ini dan meninggalkan seluruh harta yang telah dia kumpulkan capek-capek. Demikian juga ada orang yang tertipu dengan kesehatannya, tertipu dengan masa mudanya. Ketika dia melihat tubuhnya sehat, tubuhnya muda, segar dan bugar, dia menyangka umurnya akan panjang. Tidak sama sekali jamaah sekalian rahimakumullah. Sesungguhnya umur seorang hamba telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu pun hanya sebentar jika dibandingkan dengan kehidupan di akhirat. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim telah mengingatkan akan singkatnya kehidupan kita di dunia ini, agar kita tidak lalai, agar kita tidak tertipu dengan kehidupan dunia ini, agar kita tidak hanya menghabiskan waktu kita untuk kerja dan kerja. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib
wa inna darul akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Allah mengatakan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanyalah permainan, melainkan hanyalah senda gurau saja, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat itulah sebenar-benarnya kehidupan. Allah Subhanahu wa taala menamakan kehidupan dunia ini dengan laib, permainan. Dan kita tahu semua yang namanya permainan itu hanya sebentar, tidak bertahan lama. Seseorang sedang bermain di dunia ini, tiba-tiba kematian menjemputnya. Itulah akhir dari permainan tersebut. Kemudian dia akan mulai masuk pada kehidupan yang serius di alam kuburnya kelak. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam Al-Qur'an, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad." Allah mengatakan, ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan semata. Hanyalah senda gurau semata, sesuatu yang melalaikan, hanyalah perhiasan, kata Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah bangga-banggaan di antara kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Bangga banyak anak, bangga banyak harta, bangga banyak aset, bangga banyak keturunan, bangga tinggi jabatan. Kamathalil ghaithil a'jabal kuffar nabatuh. Sesungguhnya yang dibangga-banggakan itu hanyalah seperti hujan yang menumbuhkan tanaman, yang tanamannya itu membuat kagum para petani. Tsumma yaliju fatarahu musfarra tsumma yakunu hutama, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanaman itu menjadi kering setelahnya, dan kemudian menjadi menguning dan hancur bagaikan serpihan, kata Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kehidupan dunia ini, jemaah sekalian rahimakumullah. Ini semua mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan dunia ini hanya sebentar saja, sementara. Apa yang perlu dibanggakan dari sesuatu yang sementara yang kita miliki? Oleh karena itu, jangan sampai kita tertipu dengan harta kita, kita tertipu dengan kesehatan kita, dan kita tertipu dengan jabatan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sekalian rahimakumullah, jika kita telah memahami dunia ini hanya sebentar, maka kita harus menyikapinya dengan sikap yang benar. Oleh karena itu, jika kita ternyata adalah orang yang mengalami ekonomi yang sulit, kehidupan yang sulit, ekonomi yang rendah, banyak masalah, banyak problem di lingkungan, di tempat kerja, di keluarga, maka bersabarlah. Kesulitan tersebut hanya sebentar saja di dunia ini, hanya sementara saja di dunia ini. Kesulitan tersebut, bunuh diri bukan solusinya, lompat dari jembatan bukan jalan keluar. Bahkan dia adalah awal dari penyesalan dan awal dari penderitaan di akhirat kelak. Nabi SAW beliau mengatakan dalam hadis beliau yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari, Nabi mengatakan, man qatala nafsahu bi hadidatin fa hadidatun fi yadihi yaj'u biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan mukhaladan fiha abada. Nabi mengatakan, barang siapa yang bunuh diri dengan menikam tubuhnya dengan besi, maka senjata itu akan berada di tangannya di hari kiamat kelak. Dia akan menikam-nikam perutnya di dalam neraka jahanam, dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, man syariba suman faqatala nafsahu fahuwa yatahassahu fin nari jahannam khalidan mukhaladan fiha abada. Barang siapa yang bunuh diri dengan cara minum racun, maka di hari kiamat kelak dalam neraka dia akan meminum racun tersebut, dia akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, wa man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa yataradda fin nari jahannam khalidan mukhaladan fiha abada. Barang siapa yang menjatuhkan dirinya, barang siapa yang bunuh diri dengan cara menjatuhkan dirinya dari tempat yang tinggi, menjatuhkan dirinya dari gunung, dari jembatan, maka sungguh dia akan terjatuh di neraka jahanam, dia ada di dalamnya, dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Jemaah sekalian rahimakumullah, bunuh diri adalah dosa di antara dosa yang paling besar. Oleh karena itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, wa fihi dalilun ala tahrimi qatli nafsi wa 'azimi ithmi li'annahu minal kaba'ir lima fihi minat tahajjumi ala haqqillahi ta'ala fa inna nafsa laysat milkan li sahibiha. Perhatikan ini, Al-Imam Nawawi mengatakan di dalam hadis ini adalah dalil yang jelas tentang haramnya bunuh diri dan besarnya dosa perbuatan tersebut.
Karena perbuatan bunuh diri ini adalah perbuatan yang merampas hak Allah Subhanahu wa taala. Karena nyawa kita itu bukan milik kita, jamaah sekalian rahimahumullah. Milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya hak untuk mengatur kapan kita hidup dan kapan kita mati. Itu adalah murni hak milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimahumullah jami'an, bersabarlah dengan kehidupan yang singkat ini. Bunuh diri bukan solusinya, bukan awal dari menyelesaikan permasalahan, akan tetapi dia awal dari penderitaan dan penyesalan di akhirat kelak. Apakah kita rela melarikan diri dari permasalahan yang sementara untuk masuk ke dalam permasalahan yang lebih besar dan yang lebih menyedihkan, lebih menyakitkan di akhirat kelak, di alam kubur, di neraka jahanam? Tentu saja tidak, jemaah sekalian rahimahullah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah sekalian rahimahumullah, kita lihat bagaimana kehidupan Nabi SAW dan para sahabatnya. Bagaimana mereka menyikapi dunia ini dan segala bentuk permasalahannya. Diceritakan ketika perang Khandaq, Nabi SAW itu melihat para sahabatnya yang harus menggali parit, lebarnya 5 meter, dalamnya 5 meter, panjangnya berkilo-kilo, dalam keadaan lapar dan dalam keadaan kedinginan. Karena pada saat itu di kota Madinah sedang musim dingin dan musim kelaparan. Bahkan mereka itu sampai mengikat perut mereka dengan batu untuk menahan lapar. Sementara musuh sudah bergerak dari arah Mekah menuju Madinah dengan jumlah 10.000 pasukan. Ketika Nabi SAW melihat keadaan mereka yang begitu menderita, maka Nabi SAW berkata, Allahumma la aisha ila aishul akhirah farhamil ansar wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sejati kecuali kehidupan di akhirat, maka rahmatilah para sahabatku dari golongan Ansar dan Muhajirin. Nabi SAW sedang mengingatkan kepada para sahabatnya bahwa kesulitan yang kita hadapi saat ini itu sementara saja. Dunia ini hanya sebentar saja, maka bersabarlah. Oleh karena itu, ketika kita melihat orang lain dengan kemewahan dan kekayaan yang banyak, maka hendaklah kita mengatakan, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sejati kecuali kehidupan di akhirat. Kita tidak perlu iri dengan harta orang lain yang mereka miliki. Hendaklah kita ridho terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bisa jadi ketika kita memiliki kekayaan yang banyak seperti mereka, maka kita tidak akan mampu untuk menjawab pertanyaan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan tentang hak harta tersebut pada hari kiamat kelak. Lihatlah Nabi SAW, keadaan Nabi, kesederhanaan Nabi SAW. Kata Abdullah bin Mas'ud, dakhaltu ala Nabi SAW fa huwa naimun ala hasirin qad athara fi jabbihi. Beliau mengatakan, aku menemui Nabi SAW sementara saat itu beliau sedang tertidur di atas tikar, dan sampai-sampai tikar itu membekas di tubuh beliau SAW. Tikar yang sangat sederhana, jemaah sekalian, terbuat dari daun pohon kurma. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, lalu takhadna laka bito'an, wahai Rasulullah, seandainya kami membuatkan untukmu sebuah alas yang empuk, maka apa kata Nabi SAW? Lihat Nabi SAW, mali walid dunya, ma'ana fi dunya illa karakibin istadhala tahta syajara thumma roha wa tarakaha. Lihat bagaimana Nabi SAW. Nabi mengatakan, apa urusanku dengan dunia ini, kata Nabi. Untuk apa aku bernyaman-nyaman dengan dunia ini, kata Nabi SAW. Sesungguhnya aku di dunia ini seperti seorang pengembara yang berteduh di bawah pohon, kemudian pergi dan meninggalkan pohon tersebut. Lihatlah bagaimana Nabi kita SAW dan para sahabatnya, orang yang kita ngaku-ngaku sebagai suri tauladan, contoh bagi kita semua. Lihat bagaimana kesederhanaan mereka, dan lihat bagaimana mereka bersabar dalam permasalahan hidup yang sementara ini.
Oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, ketika kita sadar bahwa dunia ini hanya sementara dan kesulitannya itu hanya sebentar saja, maka bersabarlah dan manfaatkanlah untuk beramal sebelum datangnya kematian kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian sebagai penutup, di antara kebiasaan Nabi SAW ketika khutbah Id, beliau SAW itu mengkhususkan satu khutbah untuk para ummahat, untuk para ibu-ibu. Nabi SAW bersabda dengan wahai para ibu. Nabi SAW beliau mengatakan uribun nar falam ara madharan kal yawmi qad tu'adha. Nabi mengatakan diperlihatkan kepadaku neraka jahanam, dan saya itu belum pernah melihat pemandangan yang paling mengerikan dibandingkan pemandangan yang aku lihat pada saat itu. Wa ra'aitu aktsaru ahliha an-nisa, dan ternyata aku melihat penduduk terbanyaknya itu adalah para kaum perempuan. Maka para sahabat pun heran dan bertanya, kenapa mereka bisa banyak dalam neraka? Yakfurna billah, apakah mereka kufur kepada Allah? Apakah mereka kafir kepada Allah? Maka Nabi SAW mengatakan yakfurnal ashir, mereka kufur terhadap suami-suami mereka. Yakfurnal ihsan, mereka kufur terhadap kebaikan-kebaikan suami-suami mereka. Lau ahsanta ila ihdahunna dahra kullahu, apabila engkau berbuat baik kepada mereka setahun penuh, thumma ra'at minka syai'an, kemudian dia ternyata melihat satu kesalahan yang engkau lakukan, faqalat, maka dia akan mengatakan ma ra'aitu minka khairan qat, wahai suamiku, saya tidak pernah melihat sedikit pun kebaikan dari dirimu. Sifat istri seperti inilah yang menyebabkan mereka banyak masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu, wahai para ummahat, wahai para ibu-ibu, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap suami-suami kalian. Jangan ingkari kebaikan-kebaikan suami kalian. Taatilah suami kalian selama engkau tidak diperintahkan untuk memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya sikap kalian itulah kepada suami kalian yang menjadi penentu sebab engkau akan masuk surga atau malah masuk ke dalam neraka. Nabi SAW beliau mengatakan, "Fanduri aina anti minhu fa innama huwa jannatu wa nar." Perhatikanlah, kata Nabi, perhatikanlah sikap kalian kepada suami-suami kalian, karena sesungguhnya suami kalian itu adalah penentu. Sikap kalian terhadap suami kalian itu adalah penentu apakah kalian akan masuk surga atau malah masuk ke dalam neraka jahanam. Semoga khutbah kali ini bisa memberikan buah manfaat untuk kita semua. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya rabbal alamin. Rabbana la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablaghal ilmina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.